Amin. Baik, kita akan masuk acara kita yang kedua. Pertama pembukaan dan kedua kata sambutan, welcome speech yang akan disampaikan oleh Profesor Suyanto PhD. Beliau pernah menjadi rektor di UNY dan juga Dirjen Mendikbudristek. Dan saat ini beliau menjadi anggota BNSP dan guru besar di UNY. Untuk itu kepada Profesor Suyanto PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Hilman Sarkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua peserta webinar Growth Mindset School pada pagi hari ini, bahwa pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Johan Yoga yang kita kenal sebagai tokoh dalam bidang mindset dan sekarang sedang melakukan kepeduliannya untuk berbagi growth mindset kepada banyak orang, dan ini selalu dibicarakan dengan saya, dan Pak Johan memiliki komitmen untuk membuat modul-modul di channel YouTube suyanto.id. Sehingga ini kita saling mendukung, saling memperkuat agar targetnya bisa tercapai. Nah, pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia itu panjang. Sejak zaman dulu dan bahkan begitu merdeka, kita itu memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ditaruh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang artinya itu tidak boleh diubah. Walaupun batang tubuhnya diubah-ubah, kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa itu enggak akan berubah sampai dunianya kiamat. Nah, inilah komitmen kita. Nah, sudah banyak upaya dari sisi regulasi misalkan saja. Kita sudah punya Undang-Undang Pendidikan tahun 89. Kemudian 89 itu berumur 10 tahun kemudian direvisi dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003. Ketika merevisi itu menterinya Pak Yahya Muhaimin, itu sahabat saya, sehingga Pak Yahya itu memanggil saya, "Yan, kamu ke Jakarta. Ada apa, Pak?" Jadi saatnya kita mereformasi pendidikan. Maka saya diminta menjadi ketua Komite Reformasi Pendidikan di tahun 99 atau 2000. Ya, tugas utamanya adalah saya menyiapkan draft Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Sisdiknas itu yang membuat draftnya adalah tim saya. Sehingga disahkan tahun 2003. Reformasinya apa? Reformasinya adalah dari sentralisasi ke desentralisasi. Harapannya ialah ketika desentralisasi, pendidikan kita semakin baik. Karena mendekatkan layanan dari pemerintah daerah ke unit-unit dan akan dilayani. Nah, sudahkah berhasil? Sudahkah hebat kualitas kita? Jawabnya yes or no. Ada yang hebat, ada yang tidak. Yang hebat tapi sedikit saja. Yang mayoritas ini belum bisa dikatakan hebat. Tentu yang hebat adalah hasil pendidikan kita yang hebat. Ya kita-kita ini. Ini orang hebat yang ada di sini ini. Orang pilihan yang masuk ke webinar ini. Karena yang lain tidak mau, kita mau. Itu ciri khas orang hebat. Curiosity-nya itu tinggi. Tapi mayoritas itu adalah tidak begitu hebat. Yang minoritas dalam arti jumlah target pendidikan itu memang hebat. Misalnya ada Pak Jo. Pak Johan itu juga hasil sistem pendidikan kita yang sering kita tertawakan sistemnya itu. Saya juga iya hasil pendidikan Indonesia. Yang saudara-saudara yang hebat-hebat di sini ini semua adalah hasil sistem pendidikan yang dalam keseharian kadang-kadang kita sangat-sangat mentertawakan diri sendiri. Nah, bahkan kalau mau hebat lagi,
Barack Obama itu menempuh SD 2 tahun di Menteng aja jadi presiden Amerika. Sedangkan dokter-dokter lulusan Amerika belum ada yang bisa jadi presiden di negeri ini. Kecuali wakil presiden, Pak Dr. Budiono itu. Nah, gitulah. Nah, kemudian untuk semangat membangun pendidikan itu tidak pernah berhenti. Banyak metode, banyak kurikulum selalu diintrodusir. Nah, akhir-akhir ini kita memiliki diagnosis yang terkait dengan PISA. Inilah kepedulian Pak Johan juga untuk melihat kenapa PISA kita itu kok rendah. Jadi PISA kita itu rendah, dan kalau saudara mengikuti suyanto.id, joke kita di YouTube itu, oh Pak Johan, di mana kita? Ya katanya Pak Yanto, kalau kita mencari Indonesia di kelompok atas susah, langsung aja ke bawah karena 6 dari bawah. Nah, itu kan menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan kita. Lalu bahwa OECD, itu Organisasi Pembangunan Ekonomi Eropa, itu membuat semacam refleksi mengapa bisa itu kok hasilnya seperti itu saja, nggak berubah-berubah. Ternyata adalah karena persoalan mindset. Fixed mindset versus growth mindset. Mereka yang berprestasi rendah itu adalah ternyata fixed mindset. Mereka yang prestasi visanya tinggi itu adalah growth mindset. Itu banyak diskusi sudah kita lakukan dengan Pak Johan juga. Nah, oleh karenanya saya kira ini merupakan kesempatan yang baik Pak Johan juga untuk membuat training growth mindset coach ini TOT supaya bisa menyebarkan. Pak Johan juga dengan Indo Mind Map-nya itu nanti bekerja sama dengan suyanto.id dalam berbagai kesempatan bisa menyebarkan virus mengenai growth mindset. Ya kita sebut virus mumpung kita sedang sekarang ini musim virus. Jadi kita bikin pandemik growth mindset supaya menular ke berbagai orang tua, nenek, kakek, emak-emak, om-om. Kalau dia growth mindset, they are all our teacher, then kita bisa mengharapkan mereka, guru, orang tua, itu juga bisa membangun anak cucunya itu memiliki growth mindset. Karena siswa kita 60% adalah fixed mindset. Itu yang menyebabkan PISA adalah rendah capaiannya. Nah, inilah isu yang harus kita selesaikan bersama Pak Johan juga. Nah, saudara-saudara, ada 434 orang peserta di sini. Saya ini tadi keluar dari tim saya sedang memimpin tim di BSNP untuk membuat standar nasional pendidikan yang saya dorong untuk standarnya itu adalah multi level, tidak satu standar seperti kaos kaki one size fit for all misalkan aja. Nah, ini adalah dalam kerangka usaha yang lain. Nah, di sini Pak Johan Yoga memiliki upaya juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang jelas-jelas menjawab pertanyaan dari negara-negara OECD itu dengan produk PISA-nya itu. Saya kira ini juga salah satu indikator kesehatan pendidikan kita. Ibaratnya kita general check up, ada misalkan 5 indikator antara kolesterol, triglycerid, kemudian kemudian gula, kemudian apalagi ada misalkan saja LDL, HDL, maka ini adalah salah satu indikator kualitas yang bisa ditangani secara langsung oleh Pak Johan bersama saudara-saudara. Saya menghargai saudara semua yang datang ke sini memiliki curiosity yang tinggi. Karena jarang orang diajak webinar itu mau. Karena curiosity orang kita itu kalau untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman baru itu sangat-sangat rendah. Tetapi kalau untuk berhibur-hibur diri, saudara lihat di channel YouTube itu, yang channelnya itu hiburan porno-porno itu luar biasa.
channel porno itu dalam waktu 1 minggu diikuti oleh 10 juta orang. Pada pertanyaannya itu hanya porno saja untuk semua narasumbernya. Nah, ini menunjukkan masyarakat kita itu sakit. Jadi sukanya melihat YouTube yang porno-porno itu. Bahkan mereka yang memiliki channel-channel porno itu, karena banyaknya yang nonton, sampai dinobatkan sebagai pemersatu bangsa. Luar biasa itu. Sehingga ini merupakan predator terhadap pendidikan karakter dan predator terhadap mindset kita. Oleh karena itu pagi ini kita dari Pak Johan untuk Indonesia dan kita semua berkomitmen untuk mengembangkan diri kita, dan mengembangkan growth mindset itu harus berangkat dari diri kita, saya kira. Kalau kita sudah berhasil diri kita, baru bisa mengajak orang lain. Kalau kita aja fixed mindset, mengajari anak cucu supaya growth mindset, itu saya kira seperti menegakkan benang basah. Kelihatannya that's impossible. Jadi saya terima kasih kepada Pak Jo. Mudah-mudahan ini upaya yang sangat-sangat fenomenal dan merupakan legacy, warisan kita untuk bangsa ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi pintu untuk membuka, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang. Saya kira itu. Selamat kepada semuanya dan selamat kepada Pak Jo, selamat kepada semua peserta. Tetap jaga kesehatan baik-baik, karena sekarang tambahan COVID ini sudah 30.000 setiap hari untuk di negeri ini. Jadi kita harus jaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, itu saya kira orang-orang yang growth mindset itu akan bisa menjaga itu. Karena orang yang growth mindset menghadapi tantangan itu sudah biasa. Tapi yang fixed mindset itu malah mengatakan bahwa COVID itu enggak ada. Nah, ini mampir-mampir ke sana kemari. Saya yakin dalam sesi Pak Johan ini akan mencerahkan kita semua. Saya akan stay di sini beberapa saat, nanti mungkin 10 menit. Setelah itu saya pamit, saya karena harus memimpin tim saya di BSNP. Terima kasih, mohon maaf kalau saya menyampaikan sesuatu yang tidak diperkenan oleh saudara-saudara semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Amin. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, sebelum masuk ke program dan kita pada pagi hari ini, kita coba scratching sedikit.